Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Rifyan Sori. Di video kali ini, gua bakal ceritain gimana cara gua bisa dapetin ratusan juta di umur 20 tahun sejujur-jujurnya. Video ini dibuat karena video gua beli motor ZX viral di Instagram. Jadi ya gua harus bikin video ini. Dan sebenarnya sih gua gak mau ya bikin video yang kayak gini lagi cerita-cerita. Tapi ya udahlah karena sebenarnya cerita-cerita kayak gini tuh lumayan berat juga, tapi ya udahlah demi kalian. Oke, jadi gue itu bukan dari keluarga kaya, gue dari keluarga yang sederhana. Seperti yang teman-teman tahu, gue itu ditinggal kabur gitu sama bapak kandung, benar-benar ditinggal, gak dibiayain, gak dikasih nafkah dan lain-lain. Jadi ya kalau misalnya kalian bilang modal dari bapak atau ortu, itu udah benar-benar gak masuk akal lah. Singkat cerita nih, dari SMP itu gua udah bener-bener pengen ngubah ekonomi keluarga, tapi ya gak tahu gimana caranya gitu. Akhirnya dulu dari SMP sempet pengen banget tuh jadi tiktokers, youtuber, selebgram, tapi ya gak kesampaian, malah dihujat habis-habisan. Karena ya semua konten dan foto yang gua buat itu burik. Karena gue waktu itu bikin video terus foto-foto itu semuanya pakai HP ini HP-nya masih ada HP Legend Oppo A37F tuh. Dan ini waktu itu juga udah benar-benar nge-lag banget, tapi ya dengan HP ini juga gue dapetin 100 juta pertama cuy. Oke, masuk ke tahun 2019-2020, itu masa-masa transisi ke COVID lah, di umur 16 tahun mau ke 17 tahun kayaknya, karena belum ada KTP waktu itu, mulailah dropship dan reseller. Jadi dropship tuh sama aja kayak jualan gambar aja gitu, tanpa stok barang, tanpa modal. Ya modal HP sama kuota lah HP ini cuy. Jadi gua waktu itu jual barang, saat ada yang beli ke gua, baru gua puterin uang tersebut ke supplier. Nah urusan pengiriman dan lain-lain, itu dari supplier langsung ke customer kita. Jadi mirip-mirip calo lah gitu kalau dropship tuh. Ya kalian bisa lihat-lihat aja di video aku yang sebelumnya tentang dropship, itu biar kalian lebih paham lah. Nah misalnya dari supplier harganya 5.000, terus gua jual 7.000. Nah kayak gitulah simpelnya dapat uangnya. Setelah itu mulai deh jadi reseller jualan di Facebook. Jadi awalnya tuh jualan sepatu sneakers yang murah gitu, beli 70, jual 100, 130, itu laku, dan belinya juga ya di Shopee. Karena waktu itu Shopee tuh belum terlalu rame, belum, orang-orang tuh belum terlalu percaya juga waktu itu. Ya apalagi warga Facebook itu ya yang pengennya lihat barang dulu baru baru bayar gitu. Jadi di situ gue mau lihat peluang tersebut, jadi gue jualin aja terus-terusan sampai akhirnya setelah market mulai jenuh nih, pindah-pindah tuh gue jual segala macam. Yang awalnya sepatu, terus ke sendal, kaos, hoodie, dan lain-lain. Bisa search aja, langsung aja Rifki Ansori di Facebook. Itu bakalan banyak banget postingan-postingan postingan gue waktu jualan di Facebook. Dari jualan di Facebook aja lewat grup-grup per bulan tuh waktu itu bisa dapat 1,5 sampai 2,5 jutaan guys. Itu udah gede banget gitu menurut gue di umur 17 tahunan, dan waktu itu eh, udah online gitu. Waktu itu masih SMA tapi online karena COVID. Ya gue lakuin itu selama hampir berapa ya, 11 bulanan gitu. Dan uangnya, untungnya itu benar-benar gak gue beliin apa-apa gitu. Ya udah gue tabung aja sampai akhirnya masuklah ke marketplace Shopee. Karena kan udah ada tuh modal hasil berjuang selama 11 bulanan tuh COD-an keliling Tasik. Di Shopee 2 bulanan omset cuma 500 ribuan, karena emang susah banget buat pecah telur asli. Di Shopee tuh susah banget, gak seperti sekarang kalau misalnya kalian jualan di TikTok itu cepet pecah telurnya. Tapi kalau di Shopee, wah gila, itu susah banget. Pasti penjual online yang dulu-dulu pasti ngalamin lah yang kayak gini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, sambil belajar terus juga, aku kan belajar terus itu di YouTube, di Google, dimanapun aku pelajarin aja tentang jualan online. Dan akhirnya mulailah naik tuh dikit-dikit, sampai di Februari kalau gak salah di 2021 itu
baru deh mencapai omset 100 juta pertama gue di umur 18 tahun. Itu ada video yang cerita curhat, yang videonya itu sekarang ditonton 1,9 juta. Nah itu, di situ gue cerita tuh, emang bener-bener buat buktiin ke orang-orang kalau misalnya ini ada loh orang yang gak terlahir kaya tapi bisa ke titik ini. Ya meskipun masih jauh gitu dari kata sukses, tapi itu hal yang bikin gue tuh terharu banget nyampe di titik itu. Kalau misalnya ngelihat dari masa lalu gue yang kayak gimana gitu. Ternyata banyak itu respon positif, minta cara-caranya, akhirnya berkembanglah channel YouTube ini. Ya, jadi gue sekarang di sini sebagai pebisnis online dan juga content creator. Dan di kreator juga kan ada dari AdSense, affiliate, endorse, itu lumayan gede juga. Bahkan kalau misalnya untuk beli motor, 3 motor itu, dari hasil kreator juga itu udah ketutup, itu gak perlu hasil dari bisnis. Nah jadi itu perjalanan singkat cerita gua umur 20 bisa dapat ratusan juta tuh ya kayak gitu. Berawal dari dropship, terus jadi reseller, jualan di Facebook, dan setelah itu masuk ke marketplace di Shopee, dan di Shopee mulai naik akhirnya masuk jadi kreator juga di YouTube. Dan waktu itu pas masuk YouTube juga HP masih ini cuy, masih pakai HP ini HP tuh bener-bener legend yang bener-bener menurut gua ya rezeki lah, karena dengan HP ini aja bisa dapetin 100 juta pertama gua waktu itu. Dan gue juga gak pernah nyangka itu emang ini tuh HP nge-lag banget. Pokoknya buat teman-teman yang YouTuber pemula pasti ngerasain kalau misalnya kalian ngedit terus setelah itu mau render editan kalian atau mau save ke galeri udah 100% atau hampir mau 100%, tiba-tiba gagal karena HP-nya yang kurang prepare gitu. Itu gue sempet ngalamin banget dan ya lumayan capek juga sih, tapi ya harus terus berusaha aja sampai akhirnya ya di titik sekarang. Selama hampir 4 tahunan baru kerasa ya sekarang gitu hasilnya. Mungkin di video ini kedengarannya ya mudah gitu gue cerita lurus-lurus aja, tapi ya sebenarnya kalau misalnya kalian langsung lakuin itu sendiri, itu benar-benar pasti melelahkan banget. Banyak hinaan, banyak kerintangan, apalagi kalau misalnya pas awal-awal ngepost terus kan tuh, mau di story WA atau di Facebook, di Instagram itu kan ngepost terus, banyak banget yang ngomongin, terus banyak yang bilang sok-sok bisnis, padahal ya emang motivasi terbesar gue keluarga waktu itu. Jadi ya udahlah, gue gak pikirin hal tersebut. Terus juga saat masuk ke YouTube gitu, waktu itu ya burik lah pakai HP ini. Dan yang waktu cerita 100 juta pertama juga itu kan masih pakai HP ini cuy. Itu kalian bisa lihat lah kualitasnya kayak gimana, yang videonya menguning kayak gitu. Dan ya di situ dihujat juga karena katanya dapetin uang segitu gitu, tapi ya kualitas video aja burik, terus kamar berantakan. Ya gimana ya, semuanya bertahap lah, karena waktu itu juga gak bisa beliin apa-apa dulu karena banyak hal yang harus dicapai dulu ya, dengan sabar dan ikhtiar yang akhirnya bisa sampai sekarang. Oke, jadi karena gue udah mulai kebawa emosi sih kalau misalnya ceritain hal-hal di masa lalu, ini sih yang buat gue gak mau gitu nyeritain lagi, karena ya suka kebawa emosi terus ya, pokoknya gitulah. Jadi sekarang lebih baik kita lihat aja komen-komen dari netizen. Yang pertama dari sejiwa _28, dia terlahir dari keluarga kaya, jadi wajar aja sih beda sama kita, di umur 20 sedang berjuang-juangnya. Seperti yang gue bilang di awal, gue bukan dari keluarga kaya. Kalian bisa lihat aja lah sepak terjang gue kayak gimana. Ya cukuplah sampai situ. Kalian bisa lihat aja balasan komenan gue di situ, udah bener-bener yang sejujur-jujurnya. Ya meskipun masih banyak orang yang gak percaya, ya udahlah.
Pokoknya itu jawabannya. Komen selanjutnya, tak ada yang sukses di usia 20 sampai 25 tahun. Umur segitu lagi digencar oleh ketakutan, mental, dan proses. Bisa terwujud jika kedua orang tua kaya raya, selain itu sulit. Aduh, kalau misalnya bilang gak ada yang sukses di usia 20 sampai 25 tahun, ya itu sama aja kayak lu ngerendahin diri lu sendiri. Kalau misalnya lu udah ngejudge diri lu, kalau misalnya di umur segitu tuh lu gak bakal mampu buat sukses. Dan juga lu juga ngerendahin orang-orang yang lain yang dia tuh benar-benar hidupnya yang struggle banget, bukan dari keluarga kaya tapi di umur segitu udah banyak yang sukses. Ya contoh simpelnya kalian bisa lihat-lihat lah anak-anak SMA zaman sekarang gitu, buka akun TikTok affiliate itu udah bisa dapetin ratusan juta. Itu terpampang nyata faktanya di TikTok itu banyak. Dan ya itu bisa dilihat sendirilah. Kalau misalnya ngebaca ini kayaknya ini kemakan quote-quote yang ada di Instagram gitu atau selingan-selingan lah, tanpa mereka juga research yang sebenarnya terjadi di dunia itu kayak gimana. Ya gue juga di sini ngerti banget di umur segitu tuh emang ya lagi pusing-pusingnya gitu mental, terus mikirin pekerjaan dan lain-lain. Tapi kan itu gak bisa disamaratakan kalau semua manusia tuh ya kayak gitu. Dan di sini juga bilang selain itu sulit, ya emang bener sulit bukan berarti gak mungkin kan. Jadi selagi ada orang yang bisa mencapai hal tersebut, ya berarti itu hal yang memang memungkinkan. Kecuali gak ada satupun orang yang bisa mencapai hal tersebut, baru itu bisa dibilang, atau baru deh lu bisa bilang kalau itu gak mungkin kecuali orang tua lu kayak. Dan komen-komen yang lainnya itu banyak yang minta tutor gitu, terus caranya kayak gimana, terus kok bisa kayak gitu. Ya gue semuanya gue share di YouTube gue ini, di channel ini, dari mulai cara-caranya. Itu kan gue juga sering bilang kalau misalnya di setiap video yang gue bilang tuh ini berdasarkan pengalaman. Ya emang bener, semua yang gue bilang di YouTube gue itu semuanya berdasarkan pengalaman gue guys. Jadi gue tuh gak mau kalau misalnya gue bilang ke kalian ABC padahal gue belum ngalamin hal tersebut. Itu kayak gimana ya, gak enak aja gitu gue sebagai manusia ngomong hal-hal yang ya sama aja kayak bullshit kalau misalnya belum gue lakuin. Tapi semua yang gue omongin di video-video gue itu semuanya yang udah pernah gue lakuin. Jadi ya tutornya ya lihat-lihat aja di video-video gue sebelum ini. Urusan hasilnya kayak gimana, hasil kan beda-beda gitu, entah itu tergantung perjuangan, entah itu tergantung takdir juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kan rezeki itu udah tertakar gitu dan juga gak akan tertukar. Jadi ya kita cuman usaha, doa, ya kayak gitu-gitulah. Untuk hasilnya ya itu biasanya ngimbangin seberapa besar usaha kita, seberapa besar kita berdoa, seberapa besar kita serius gitu terhadap apa yang kita lakuin. Pada intinya kalian tuh gini aja, kita tuh gak bisa milih kita mau lahir di keluarga mana, mau keluarga kaya atau keluarga yang sederhana. Tapi kan ya intinya kalau misalnya kalian dari keluarga kaya ya udah, kalian punya privilege yang bisa mempercepat kalian buat sukses. Tapi kalau misalnya kita dari keluarga sederhana, itu kan nggak menutup kemungkinan juga buat kita sukses gitu. Ya mungkin kita harus berjuang 2 kali lipat gitu karena kita nggak punya privilege gitu. Ketika orang kaya kalau misalnya mau bikin usaha itu dikasih modal gede, terus modalnya habis, mereka bisa minta lagi. Tapi kita sebagai keluarga yang sederhana, ketika kita udah capek-capek kerja, ABC, serabutan ini itu, akhirnya ada modal buat buka usaha, terus kita buka usaha dan akhirnya gagal, ya kita gak ada kesempatan lagi gitu. Nah itu yang biasanya membedakan antara orang yang punya privilege dan yang gak punya. Ya mungkin itu aja sih cerita singkat di video kali ini. Video ini dibuat dadakan karena sesuai dengan permintaan-permintaan netizen, karena video gua yang viral.
Dan ya banyak yang berpikir aneh-aneh juga tentang gua gitu. Jadi ya udahlah, gua bikin aja video ini, gua kupas tuntas masa lalu gua kayak gimana, terus awalnya kayak gimana gua bikin sampai kayak sekarang. Dan ya ini jam berapa ya? Jam 23.42. By the way, besok jam 5 atau jam 6 gua harus langsung ke Pangandaran gitu kan. Jadi ya udahlah, ini kayaknya udah dulu gitu, videonya segini dulu aja, karena gue langsung bakal edit juga, terus gue nanti langsung posting juga biar teman-teman semuanya tahu gitu gimana cerita gue aslinya yang sejujur-jujurnya. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini dan juga kalian ingin video selanjutnya tentang tutorial bisnis online dan lain-lain, itu kalian bisa langsung like, comment, share, subscribe juga channel ini. Bantu channel ini, support channel ini supaya bisa lebih besar lagi, bisa lebih memotivasi banyak orang lagi. Pokoknya see you next video guys, bye.